Terkadang, koneksi yang paling dalam terbentuk dengan memberikan ruang, bukan dengan selalu berada dekat. Selamat datang kembali di channel kami, tempat kami membahas seni menarik perhatian dengan sentuhan kebijaksanaan kuno. Hari ini, kita akan membahas strategi unik dan kuat, menciptakan jarak emosional untuk secara alami menarik perhatian. Ini bukan soal berpura-pura sulit didapat, tetapi lebih tentang membangun rasa hormat pada diri sendiri dan nilai pribadi yang terlihat jelas dalam cara kita berinteraksi dengan dunia. Kami akan membagikan 10 pendekatan strategis yang berakar dalam pada filosofi Stoik, yang berfokus pada memperkuat harga diri, membangun kemandirian emosional, dan memperkuat kehadiran diri yang autentik. Strategi-strategi ini bukan sekadar taktik, melainkan transformasi yang mengundang daya tarik dan rasa hormat yang lebih dalam, dengan menunjukkan bahwa kita memiliki ketenangan, keseimbangan, dan kepercayaan diri yang kuat dalam diri sendiri. Saat kita mulai perjalanan ini bersama, ingatlah, jika video ini memberi inspirasi atau jika Anda merasa strategi-strategi ini menarik, jangan lupa untuk menyukai, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan konten terbaru dari kami. Kami di sini untuk memberikan alat-alat berharga yang menghubungkan kebijaksanaan klasik dengan kehidupan sehari-hari Anda. Siap untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini bisa merevolusi hubungan Anda. Mari kita mulai. Nomor 1, seni mengendalikan jarak emosional. Pernahkah Anda merasa emosi begitu kuat hingga mendorong Anda untuk bereaksi dengan cepat? Entah itu rasa senang, frustrasi, atau cemas yang membuat Anda ingin segera bertindak, terutama setelah terjadi ketegangan atau perselisihan. Dorongan untuk menyelesaikan masalah atau mencari kepastian bisa terasa begitu kuat. Namun, sebenarnya dorongan untuk bereaksi instan ini seringkali lebih banyak membawa kerugian daripada kebaikan, apalagi jika kita bertindak tanpa kejelasan atau ketenangan. Disinilah pentingnya seni mengendalikan jarak emosional, sesuatu yang sangat dihargai dalam stoicisme. Melatih jarak emosional bukan berarti mengabaikan atau menekan perasaan Anda. Sebaliknya, jarak emosional, seperti yang dipahami oleh kaum Stoa, adalah tentang membangun kesadaran akan emosi Anda tanpa membiarkannya mengendalikan tindakan Anda secara impulsif. Ini berarti mampu duduk dengan apa yang Anda rasakan dan memilih cara merespons alih-alih membiarkan emosi sesaat menentukan tindakan Anda. Dalam filosofi Stoik, ini dianggap sebagai kekuatan sejati, terhubung dengan diri sendiri, namun cukup kuat untuk menghadapi situasi dengan ketenangan dan pengendalian diri. Bayangkan Anda baru saja mengalami pertengkaran dengan seseorang yang dekat dengan Anda. Anda mungkin merasakan dorongan untuk segera menyelesaikannya, mungkin dengan mengirimkan pesan panjang untuk menjelaskan atau menenangkan diri. Tapi alih-alih langsung bertindak, cobalah untuk mundur sejenak, tarik napas dalam-dalam, rasakan apa yang berkecamuk di dalam diri Anda, dan berikan jeda. Jeda ini memungkinkan Anda untuk mengamati apa yang terjadi di dalam diri Anda, merasakan frustrasi, sakit hati, atau bahkan keinginan untuk memperbaiki keadaan, tanpa membiarkan emosi tersebut mendesak Anda bertindak impulsif. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya bertindak dari tempat yang tenang, atau saya merespons untuk meredakan kecemasan saya sendiri? Momen refleksi ini seringkali membuka pemahaman yang lebih dalam tentang sumber dorongan kita. Dengan mengambil jarak, Anda memberi waktu pada pikiran untuk tenang, menemukan kejernihan, dan rasa damai sebelum bertindak. Ketika akhirnya Anda menyampaikan sesuatu, energi yang Anda bawa pun berbeda, lebih tenang dan terkendali, yang dapat menciptakan nada percakapan yang lebih konstruktif. Pendekatan ini seringkali berbicara banyak bagi orang lain. Ini menunjukkan bahwa Anda bukan seseorang yang mudah terombang-ambing oleh emosi, bahwa Anda bisa menjaga kontrol diri dan berpikir dengan matang. Dia akan menyadari pendekatan Anda yang tenang dan stabil, dan ini menunjukkan kekuatan serta kedewasaan Anda. Anda menunjukkan padanya bahwa Anda tidak mudah tergoyahkan oleh gelombang emosi yang datang, dan kontrol diri ini bukan hanya berpengaruh pada satu interaksi saja, ini membangun fondasi yang kuat dari waktu ke waktu. Ketika Anda secara konsisten melatih seni menjaga jarak emosional, Anda menciptakan rasa hormat dan kekaguman dalam hubungan. Dia mulai melihat Anda sebagai seseorang yang mampu menghadapi momen-momen sulit tanpa terjebak dalam drama atau dorongan sesaat. Anda menciptakan lingkungan yang terasa aman dan stabil, di mana tindakan muncul dari tempat yang penuh pertimbangan, bukan reaksi. Jenis jarak emosional ini, jauh dari menjauhkan orang, justru membuat mereka merasa lebih dekat, karena menciptakan rasa percaya dan hormat. Seni mengendalikan jarak emosional adalah keterampilan yang membutuhkan latihan,
terutama saat emosi memuncak. Namun, semakin Anda mempraktikkannya, semakin kuat ketahanan diri Anda, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga dalam hubungan Anda. Setiap kali Anda berhenti sejenak dan membiarkan perasaan mereda, Anda membangun kebiasaan merespons dari tempat yang tenang dan jernih, yang membawa energi berbeda ke setiap situasi. Ini menunjukkan bahwa Anda menghargai hubungan tersebut dengan mendekatinya secara dewasa, sabar, dan penuh rasa hormat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi, lain kali Anda merasa terdorong untuk bertindak berdasarkan emosi, ingatlah kekuatan menjaga jarak emosional. Ketahuilah bahwa dengan mengambil langkah mundur, mengamati emosi Anda, dan memilih respons yang tenang, Anda tidak hanya membangun kekuatan dalam diri sendiri tetapi juga menciptakan fondasi kepercayaan dan rasa hormat yang dapat membawa stabilitas lebih dalam hubungan Anda. Pada akhirnya, kekuatan sejati terletak bukan pada reaksi, tetapi pada kemampuan menguasai jarak antara emosi dan tindakan, ruang di mana koneksi dan pemahaman sejati dapat tumbuh. Nomor 2. Menghargai kehadiran diri Anda. Kita semua pernah berada dalam situasi di mana, karena antusiasme atau kebiasaan, kita selalu tersedia bagi orang lain. Namun, kenyataannya, saat Anda selalu siap, selalu langsung merespons, kehadiran Anda bisa kehilangan kesan khususnya. Kebijaksanaan stoik mengingatkan kita bahwa batasan bukanlah untuk menjauhkan orang lain, melainkan untuk melindungi apa yang penting bagi kita, termasuk kesejahteraan, ketenangan, dan rasa diri kita. Dengan menetapkan batasan yang bijak, Anda mengirimkan pesan kuat bahwa waktu, energi, dan kehadiran Anda adalah sesuatu yang berharga dan tidak bisa diambil begitu saja. Cobalah untuk mundur sejenak dan pertimbangkan bagaimana Anda hadir dalam setiap interaksi. Apakah Anda selalu merespons setiap pesan dengan cepat, menjawab setiap panggilan, atau selalu tersedia setiap saat? Jika ya, coba lakukan perubahan kecil menuju tindakan yang lebih penuh kesadaran. Ini bukan berarti mengabaikannya atau menjadi terlalu jauh. Sebaliknya, ini tentang menunjukkan penghargaan terhadap kebutuhan diri Anda dan memperjelas bahwa Anda memilih kapan dan bagaimana terlibat, bukan hanya bereaksi karena kebiasaan atau keinginan untuk menyenangkan orang lain. Misalnya, jika dia sering menghubungi Anda larut malam dan berharap balasan segera, Anda mungkin merasa dorongan untuk langsung membalas, meskipun itu berarti mengorbankan waktu istirahat atau rutinitas Anda sendiri. Namun, bagaimana jika, alih-alih selalu menyesuaikan waktu dengannya, Anda menetapkan batasan? Lembut, Anda bisa mengatakan sesuatu seperti, biasanya saya sudah bersiap tidur saat itu untuk bisa beristirahat dengan baik. Saya akan membalas di pagi hari saat saya lebih fokus. Ini bukan berarti mengabaikannya, tetapi menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan memiliki rutinitas yang mendukung kesejahteraan Anda. Efeknya, seiring waktu, dia akan mulai menghormati ritme ini, menyadari bahwa Anda adalah seseorang yang menghargai keseimbangan dan perawatan diri. Dengan menetapkan batasan ini, Anda meningkatkan nilai kehadiran Anda secara halus tetapi bermakna. Anda memberi sinyal bahwa ketika Anda terlibat, itu dilakukan dengan niat dan tujuan, membuat setiap interaksi terasa lebih berarti dan dihargai. Dia akan mulai menantikan untuk mendengar dari Anda, mengetahui bahwa perhatian Anda adalah sesuatu yang perlu dihargai dan bukan sesuatu yang tersedia setiap saat. Perubahan ini tidak hanya menambah kesan misteri, tetapi juga menetapkan standar kuat yang mendorongnya untuk menunjukkan penghargaan dan pemikiran yang sama. Di dunia di mana banyak dari kita selalu online, menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu Anda sendiri menciptakan kepercayaan diri yang tenang. Ini menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan tidak mencari validasi dalam bentuk koneksi yang terus-menerus. Orang secara alami tertarik pada rasa hormat diri tersebut. Dengan bersikap selektif dan disengaja, Anda membuat pernyataan tentang siapa Anda dan energi macam apa yang Anda bawa. Dengan cara ini, Anda menjadi kehadiran yang dia hargai, bukan hanya karena Anda tersedia, tetapi karena Anda menunjukkan bahwa perhatian Anda adalah hak istimewa, pilihan, dan sesuatu yang harus diperoleh. Mari berhenti sejenak untuk merenung. Pikirkan tentang dampak dari menghargai kehadiran Anda dan menetapkan batasan yang menghormati waktu serta energi Anda. Bagaimana rasanya terlibat sesuai keinginan Anda, dengan kesadaran, daripada hanya karena kebiasaan? Mungkin Anda sudah mulai mempraktikkan ini, atau mungkin ini adalah konsep baru yang ingin Anda coba. Bagaimanapun, saya ingin mendengar pemikiran Anda. Tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman atau tujuan Anda dalam menjadi lebih sadar akan kehadiran Anda. Atau, jika Anda siap berkomitmen,
Ketik, perhatianku adalah pilihan, bukan kewajiban, sebagai pengingat untuk melindungi ketenangan Anda dan meningkatkan penghargaan diri. Sekarang, mari kita lanjutkan ke wawasan berikutnya bersama. Nomor 3, berbicara lebih sedikit, beri dampak lebih besar. Di dunia saat ini, di mana banyak orang berlomba-lomba untuk didengar dan berusaha menjadi yang paling menonjol, ada daya tarik yang sangat kuat pada seseorang yang menunjukkan kepercayaan diri dalam keheningan. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa kepercayaan sejati tidak perlu mencari perhatian, kehadirannya sendiri sudah mampu menarik perhatian secara alami. Ketika Anda merangkul kekuatan dalam diam ini, Anda menciptakan aura yang tenang, tidak mencolok atau berlebihan, tetapi mengundang rasa hormat dan perhatian dengan cara yang paling tulus. Dengan berbicara secara sadar, bukan sekadar memenuhi ruang dengan kata-kata kosong, Anda menciptakan aura ketenangan yang mengundang orang lain untuk mendekat, mendengarkan, dan merasa penasaran. Ini bukan tentang menahan diri untuk sulit didapat, melainkan tentang menjadi begitu percaya diri sehingga Anda tidak merasa perlu terus-menerus menjelaskan atau membuktikan nilai Anda. Lain kali saat Anda berada dalam percakapan, terutama jika itu percakapan yang bermakna atau penuh emosi, cobalah untuk mengatakan sedikit lebih sedikit. Biarkan keheningan menjadi bagian alami dari interaksi Anda. Bayangkan ini, dia sedang berbagi pengalaman sulit, sesuatu yang membebani pikirannya. Dia mungkin sedang meluapkan rasa frustrasinya, dengan suara penuh emosi atau mungkin merasa tidak dipahami. Dalam situasi seperti ini, banyak orang langsung masuk ke mode solusi, memberikan saran atau buru-buru mengatakan sesuatu untuk meredakan perasaannya. Namun, dengan segera merespons, Anda bisa saja mengganggu alur ceritanya atau bahkan tanpa sengaja meremehkan perasaannya. Sebaliknya, izinkan diri Anda untuk hadir sepenuhnya. Berikan perhatian penuh Anda, dan alih-alih menyiapkan jawaban saat dia berbicara, biarkan pikiran Anda tetap fokus pada kata-katanya. Dia akan merasakan perbedaannya, kesabaran, ketenangan, dan pemahaman Anda. Setelah dia selesai, coba tanggapi dengan cara yang sederhana dan mendukung, seperti, "Saya mengerti, itu pasti berat," atau, "Saya di sini untuk kamu." Respons yang tenang dan sederhana ini menunjukkan padanya bahwa Anda benar-benar mendengarkan, bahwa Anda memahaminya, dan bahwa Anda tidak sekadar mengisi keheningan demi kenyamanan diri sendiri. Ketika Anda merangkul kepercayaan diri dalam diam, Anda menunjukkan bahwa Anda cukup nyaman dengan diri sendiri untuk tidak memerlukan validasi terus-menerus dari orang lain. Kekuatan dalam keheningan ini menjadi cerminan dari kedamaian batin dan keyakinan diri Anda, yang bisa sangat menarik. Dalam keheningan, Anda menyampaikan keterbukaan dan perhatian yang banyak orang temukan sangat menenangkan. Selain itu, kepercayaan diri dalam diam ini menimbulkan rasa penasaran. Dia mungkin akan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang orang yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan merespons dengan bijak. Dia akan merasa ada koneksi yang lebih mendalam yang melampaui kata-kata. Sekarang, luangkan waktu untuk merenung. Pernahkah Anda merasakan kekuatan dari keheningan dalam sebuah percakapan, di mana sekadar hadir jauh lebih bermakna daripada kata-kata? Pertimbangkan dampak dari berbicara lebih sedikit dan mendengarkan lebih dalam. Dalam momen-momen hening seperti ini, seringkali kita menjalin hubungan yang paling berarti dan mendapatkan wawasan tentang diri sendiri maupun orang lain. Jika Anda pernah mengalami situasi serupa atau merasa ide ini menyentuh hati Anda, kami ingin mendengar cerita Anda. Bagikan bagaimana praktik kepercayaan diri dalam diam memengaruhi hubungan Anda atau mengubah cara Anda berinteraksi dengan orang lain. Mari kita lanjutkan ke wawasan berikutnya. Nomor 4, menarik diri dengan halus, membangun daya tarik melalui misteri. Bayangkan ini, setiap hubungan, seperti cerita yang ditulis dengan baik, akan lebih menarik jika diselipi sedikit misteri, sesuatu yang membuat kedua belah pihak penasaran akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Seringkali, kita terbiasa dengan rutinitas yang membuat segalanya terasa dapat diprediksi, bahkan nyaman. Namun, kenyamanan dan misteri tidak selalu berjalan seiring. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu selalu membagikan setiap pikiran atau selalu tersedia bagi orang lain. Dengan hanya mengungkapkan apa yang perlu dan menarik diri sedikit, kita menciptakan ruang untuk rasa penasaran, yang bisa membuat hubungan terasa segar dan menarik. Bayangkan Anda adalah seseorang yang biasanya cepat merespons, selalu mengecek keadaan, atau selalu menjadi yang pertama mengajak bertemu. Walaupun dapat diandalkan itu penting, ada kekuatan dalam sesekali menarik diri. Ketika Anda tiba-tiba menarik diri,
entah itu dengan lebih lambat merespons atau menunggu dia untuk menghubungi lebih dulu, Anda menciptakan jeda alami. Ini bukan berarti mengabaikannya atau bersikap jauh dengan cara yang terkesan dipaksakan atau di luar karakter Anda. Anggap saja ini sebagai celah kecil yang memungkinkan rasa penasaran dia tumbuh. Pergeseran sederhana ini bisa Anda mulai dengan cara mudah, misalnya, jika biasanya Anda selalu mengirim pesan selamat pagi. Setiap hari, coba sesekali tidak melakukannya. Biarkan dia merasakan absennya pesan tersebut dan merasakan perubahan halus dalam dinamika. Jeda singkat ini membuatnya memikirkan Anda, memikirkan apa yang sedang Anda lakukan, atau mungkin bertanya-tanya mengapa Anda tidak langsung hadir seperti biasanya. Atau, jika Anda yang biasanya selalu mengajak bertemu saat akhir pekan, cobalah menahan diri sesekali dan lihat apakah dia yang menghubungi lebih dulu. Ketika dia melakukannya, itu adalah tanda alami bahwa dia menghargai hubungan tersebut dan tidak ingin membiarkannya merenggang. Seiring dia mulai merasakan perubahan kecil ini, dia mungkin akan lebih sering merindukan Anda, merasa kehilangan koneksi yang dia nikmati, dan menyadari bahwa kehadiran Anda dalam hidupnya adalah sesuatu yang bermakna. Dalam hal ini, Anda membiarkan dia merasakan nilai kehadiran Anda dengan menunjukkan bahwa kehadiran itu bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Ini bukan tentang memainkan permainan perasaan, ini adalah bentuk penghargaan terhadap waktu dan energi Anda sendiri, sekaligus memberi ruang baginya untuk menghargai usaha yang Anda bawa ke dalam hubungan. Seiring waktu, pergeseran halus ini menambah lapisan menarik pada interaksi Anda. Ini membuatnya tetap terlibat, sedikit penasaran tentang apa yang Anda lakukan atau menantikan kapan dia akan mendengar kabar dari Anda. Setiap pesan, panggilan, dan momen yang dibagi terasa lebih bernilai dan bermakna. Elemen misteri dan antisipasi ini seringkali memperdalam daya tarik. Ini adalah cara yang tidak terucap untuk mengatakan, "Saya di sini karena saya ingin, bukan karena saya harus." Di dunia di mana orang sering terlalu tersedia dan terus-menerus terhubung, menarik diri dengan halus ini membuat Anda berbeda. Ini menjadi pengingat bahwa Anda menghormati diri Anda sendiri, nyaman memberi ruang bagi dia untuk juga menghubungi, dan bahwa hubungan Anda terbangun atas usaha bersama. Melalui pendekatan ini, Anda menciptakan dinamika yang menarik, seimbang, dan pada akhirnya lebih memuaskan bagi kalian berdua. Ini adalah cara sederhana untuk membiarkan dia melihat bahwa kehadiran Anda dalam hidupnya adalah sesuatu yang patut dihargai, bukan diharapkan begitu saja. Dan itu adalah sesuatu yang akan dia ingat dan hargai dalam-dalam. Sekarang setelah kita membahas kekuatan dari kehalusan dan seni menciptakan sentuhan misteri dalam hubungan, saya ingin mendengar pendapat Anda. Bagaimana pendekatan ini beresonansi dengan Anda? Pernahkah Anda mencoba cara serupa sebelumnya atau apakah ini perspektif baru bagi Anda? Bagikan pemikiran Anda di bawah ini. Atau, jika Anda ingin, ketik, "Saya memberi nilai dengan kehadiran, bukan dengan selalu hadir," untuk menegaskan komitmen Anda pada hubungan yang seimbang dan bermakna. Komentar Anda bisa menginspirasi orang lain untuk mencoba sesuatu yang baru. Nomor 5, biarkan hidup Anda mencerminkan nilai Anda. Salah satu prinsip dasar dalam filsafat Stoik adalah pencarian hidup yang penuh tujuan dan perbaikan diri yang berkelanjutan. Para Stoik percaya bahwa hidup yang memuaskan bukanlah hasil dari kesuksesan eksternal atau hubungan semata, melainkan berasal dari dalam, melalui dedikasi pada perkembangan diri dan ketangguhan. Ketika Anda berkomitmen untuk pengembangan pribadi, Anda tidak hanya memperkaya hidup Anda sendiri tetapi juga menciptakan kehadiran yang secara alami menarik perhatian orang lain. Anda menjadi seseorang yang penuh kedalaman, seseorang yang nilainya tidak bergantung pada validasi atau perhatian orang lain. Jenis komitmen diri ini menunjukkan bahwa hidup Anda memiliki makna dan arah yang jauh melampaui satu hubungan saja. Luangkan waktu untuk merenung pada bidang-bidang dalam hidup Anda yang ingin Anda tingkatkan atau eksplorasi lebih dalam. Mungkin, itu adalah kebugaran fisik Anda, kemajuan karir, atau mengejar minat kreatif yang selalu membuat Anda penasaran. Dedikasikan waktu dan energi Anda untuk hal-hal ini, bukan untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk membangun hidup yang penuh warna dan memuaskan bagi diri Anda sendiri. Ketika Anda berkomitmen pada pertumbuhan di bidang yang membawa kegembiraan dan tantangan, Anda menempatkan diri sebagai prioritas dengan cara yang dapat dilihat dan dihargai orang lain. Ini bukan tentang membuat orang lain terkesan, ini tentang menghormati perjalanan yang Anda lalui dan hadir untuk diri Anda sendiri. Misalnya, jika Anda sedang mengambil tantangan baru seperti mencapai target kebugaran atau belajar alat musik seperti gitar,
bagikan perjalanan ini dengan cara yang tulus. Anda bisa dengan santai mengatakan, "Aku baru mulai belajar gitar, cukup menantang, tapi aku menikmati tantangannya." Anda tidak mengatakan ini untuk pamer, melainkan untuk mengundangnya ke dalam hidup Anda dengan membagikan perjalanan pengembangan diri Anda yang asli. Hal ini menunjukkan bahwa Anda adalah seseorang yang sungguh-sungguh berinvestasi dalam menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, yang tidak bergantung pada hubungan untuk merasa utuh. Dan inilah bagian terindahnya, ketika dia melihat dedikasi Anda pada perbaikan diri, hal ini bisa menginspirasi dan menciptakan kekaguman yang tulus. Dia akan menyadari bahwa Anda tidak bergantung padanya atau pada siapapun untuk merasa puas, dan hal ini sangat menarik. Ini adalah pengingat bahwa hidup Anda memiliki tujuan, bahwa Anda memiliki jalan yang Anda tempuh sendiri, dengan atau tanpa kehadirannya di sisi Anda. Kemandirian ini berbicara banyak, ini mengisyaratkan bahwa Anda adalah orang yang mantap, percaya diri, dan fokus membangun hidup yang kaya makna. Dengan memprioritaskan pertumbuhan pribadi, Anda tidak hanya menunjukkan bahwa Anda adalah pria yang bernilai, tetapi juga mengundangnya untuk melihat Anda sebagai seseorang yang menghormati dirinya sendiri dengan dalam. Anda menciptakan koneksi yang didasarkan pada kekaguman dan kemandirian yang saling menghargai, bukan pada ketergantungan atau kebutuhan yang berlebihan. Pendekatan ini, secara paradoks, seringkali memperkuat ikatan yang Anda miliki, karena menjadi jelas bahwa Anda memilih untuk bersamanya bukan karena Anda membutuhkannya, tetapi karena Anda sungguh menikmati kehadirannya. Jenis kemandirian ini tidak hanya membuat Anda lebih diinginkan, tetapi juga membangun fondasi rasa hormat yang menjadi dasar dari hubungan yang sehat dan langgeng. Anda menunjukkan bahwa Anda berkomitmen pada hidup yang penuh makna, dan itulah salah satu hal paling menarik yang bisa Anda bawa ke dalam hubungan apapun. Jadi, teruslah mengejar pertumbuhan yang penting bagi Anda, biarkan setiap langkah mencerminkan kekuatan dan komitmen Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Nomor 6, tangguh seperti batu karang. Bayangkan Anda berdiri di tengah lautan yang bergelora. Ombak menghantam, angin berderu kencang, namun Anda tetap teguh, berakar kuat, tidak tergoyahkan oleh badai. Inilah yang diajarkan stoicisme tentang ketangguhan emosional, kekuatan untuk tetap tenang dan kokoh meskipun kekacauan ada di sekitar kita. Ketangguhan seperti ini memiliki daya tarik tersendiri karena memancarkan rasa aman, kekuatan, dan kedewasaan, kualitas yang meninggalkan kesan mendalam. Saat Anda berhadapan dengan seseorang yang perilakunya berubah-ubah atau mungkin terkesan hangat dan dingin, insting Anda mungkin adalah merespons dengan frustrasi, mencari penjelasan atau penghiburan. Namun, kekuatan sesungguhnya terletak pada kemampuan Anda untuk tetap tenang seperti batu karang di lautan. Ini berarti tetap tenang, terkumpul, dan percaya diri bahkan ketika situasi tidak berjalan sesuai harapan. Misalnya, jika dia sedang menjauh atau membalas pesan dengan lambat, daripada langsung berasumsi atau bereaksi impulsif, cobalah untuk bersikap santai dan rileks. Ketika akhirnya dia merespons, Anda bisa membalas dengan sesuatu seperti, "Tidak masalah, aku juga lagi sibuk dengan beberapa hal." Ini tidak hanya menjaga suasana tetap ringan dan alami, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda tidak bergantung pada penghiburan terus-menerus. Pesan Anda secara halus mengkomunikasikan bahwa harga diri Anda tidak tergantung pada tindakan orang lain. Anda cukup percaya diri dalam diri Anda sendiri untuk memberi ruang kepada orang lain, yang tidak hanya menunjukkan rasa hormat tetapi juga sangat menarik. Dengan menjaga keseimbangan emosional seperti ini, Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kepercayaan diri Anda berakar dari dalam diri Anda, bukan dari perhatian orang lain. Ketenangan dan kekuatan yang stabil ini mengirimkan pesan kuat bahwa Anda adalah orang yang bisa diandalkan, seseorang yang dunianya tidak runtuh pada tanda pertama dari masalah. Konsistensi ini menjadi sesuatu yang bisa dipercaya dan dikagumi, menciptakan kesan yang tahan lama tentang kedewasaan emosional. Seiring waktu, keteguhan Anda akan berbicara dengan sendirinya. Dia akan menyadari bahwa rasa diri Anda tidak mudah tergoyahkan, dan hal ini membuat Anda berbeda di dunia di mana banyak orang mudah bereaksi. Kehadiran Anda yang tenang menjadi angin segar, Anda menunjukkan apa artinya menjadi tangguh, membumi, dan akhirnya menjadi seseorang yang layak untuk diinvestasikan perhatiannya. Jika Anda sudah membaca sampai sini, itu menunjukkan dedikasi Anda untuk menjadi versi diri yang lebih kuat dan tangguh. Perjalanan menuju ketenangan yang tak tergoyahkan dan kekuatan batin ini sangat transformatif, dan setiap langkah yang Anda ambil sangat berarti. Untuk melanjutkan diskusi ini,
kami ingin mendengar pendapat Anda tentang ketangguhan emosional. Apakah ada momen ketika tetap tenang memberikan perbedaan bagi Anda? Atau jika Anda tidak yakin harus berkata apa, cukup tinggalkan komentar dengan "tetap kokoh seperti batu" untuk menegaskan komitmen Anda dalam membangun kekuatan ini di dalam diri. Mari terus menonton. Nomor 7, memberi ruang baginya untuk merenung. Ketidakhadiran memiliki cara unik untuk memperkuat rasa penghargaan. Saat Anda memberi jarak sejenak, seringkali dalam keheningan itulah seseorang mulai menyadari nilai yang Anda bawa dalam hidupnya. Dengan memberinya ruang, Anda tidak hanya memberi kesempatan untuk merenung, tetapi juga membuka jalan baginya untuk menghargai keberadaan Anda dan dampak positif yang telah Anda ciptakan. Ini bukan tentang permainan pikiran atau manipulasi, melainkan pendekatan stoik dalam hubungan, sikap yang menghargai kemandirian dan rasa saling menghormati. Dalam stoicisme, kenyamanan dalam kesendirian dan kemampuan untuk menghargai dari kejauhan adalah bentuk kekuatan. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menunjukkan nilai Anda adalah dengan merasa nyaman dalam kesendirian Anda dan membiarkan orang lain melihat nilai Anda secara alami dan tanpa paksaan. Untuk menerapkan ini, cobalah sesekali memberi jeda. Jika Anda adalah orang yang biasanya memulai percakapan setiap hari, pertimbangkan untuk tidak menghubunginya selama beberapa hari. Gunakan waktu ini untuk fokus pada hidup dan minat Anda sendiri. Hubungi teman-teman, lanjutkan proyek pribadi, atau mendalami hobi yang membuat Anda bahagia. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di benaknya saat Anda tidak ada, tetapi juga tentang menyuburkan rasa tujuan dan kebahagiaan Anda sendiri. Saat Anda menggunakan waktu untuk diri sendiri, Anda akan kembali ke hubungan dengan pengalaman baru untuk dibagikan dan rasa percaya diri yang diperbarui. Ketidakhadiran bukan berarti mengabaikan, ini tentang menciptakan ritme yang sehat dalam interaksi Anda. Jika biasanya Anda mengirim pesan, "Selamat pagi," setiap hari, istirahatlah sejenak dan gunakan energi tersebut untuk memperkaya hari Anda sendiri. Misalnya, mulailah hari dengan berolahraga, belajar sesuatu yang baru, atau merawat diri dengan ritual yang menenangkan. Momen fokus pada diri sendiri ini bukan hanya bermanfaat bagi Anda, tetapi juga memungkinkan dia merasakan perbedaan ketika Anda tidak hadir. Selama waktu ini, dia mungkin mulai menyadari ketidakhadiran perhatian Anda yang konsisten dan merenungkan bagaimana kehadiran Anda biasanya memperindah harinya. Keindahan pendekatan ini terletak pada kesederhanaannya. Ketika Anda akhirnya kembali terhubung, ruang yang Anda ciptakan akan secara alami memperbesar arti dari kehadiran Anda. Dia akan melihat bahwa Anda tidak selalu tersedia setiap saat, tetapi sebagai seseorang dengan kehidupan, aspirasi, dan nilai-nilai sendiri. Ruang ini mungkin mendorongnya untuk menghubungi Anda, menyadari perbedaannya ketika Anda tidak segera dapat dijangkau. Ini bukan tentang menahan kasih sayang, melainkan membangun hubungan di mana masing-masing pihak memiliki ruang untuk tumbuh secara mandiri sekaligus bersama-sama. Ingat, memberi jarak bukan berarti Anda peduli lebih sedikit. Justru sebaliknya, ini menunjukkan pemahaman Anda bahwa koneksi yang bermakna tumbuh dengan keseimbangan yang sehat antara kedekatan dan jarak. Dengan membiarkannya merasakan kerinduan, Anda membantunya melihat dampak positif yang Anda miliki. Ketika Anda berdua akhirnya kembali terhubung, jarak tersebut telah memperdalam hubungan, membawa apresiasi dan keinginan yang baru. Pendekatan ini mengingatkan bahwa kehadiran Anda adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang dinantikan, bukan sesuatu yang dianggap biasa. Nomor 8, biarkan dia yang memulai. Dalam hubungan yang bermakna, keseimbangan antara memberi dan menerima adalah hal yang penting. Memulai percakapan dan menunjukkan ketertarikan bisa mempererat hubungan, tetapi ada kekuatan besar dalam mengetahui kapan harus memberi ruang, membiarkan dia yang melangkah lebih dulu. Disinilah pengendalian diri menjadi sekutu yang kuat. Mengendalikan diri bukan tentang bermain-main, menghindarinya, atau menjadi pasif. Ini lebih kepada menyadari nilai diri Anda dan memiliki kepercayaan diri untuk memberinya kesempatan berinvestasi dalam hubungan juga. Ketika Anda mundur dengan bijak, Anda mengirimkan pesan halus namun kuat bahwa Anda cukup percaya diri untuk memberi dia ruang bergerak. Mulailah dari hal kecil. Jika biasanya Anda mengirim pesan, "Selamat pagi," setiap hari, coba sesekali tahan diri. Berikan dia kesempatan untuk merasakan ketidakhadiran pesan tersebut, menyadari kehadiran Anda yang tenang, dan merasakan ruang yang Anda ciptakan. Pada hari pertama dia tidak menerima pesan Anda, mungkin dia akan merasa sedikit penasaran atau terkejut, bahkan mungkin bertanya-tanya apakah ada yang berubah. Namun seiring waktu, dia mungkin mulai memikirkan Anda lebih sering,
merasakan dorongan untuk menghubungi lebih dulu. Dan mungkin suatu pagi, pesan, "Selamat pagi," itu datang dari pihaknya. Mengapa ini penting? Karena dengan menciptakan ruang tersebut, Anda tidak hanya menunggu dia menghubungi, Anda memberinya kesempatan untuk memilih menghubungi Anda. Ini bukan tentang manipulasi, tetapi tentang menciptakan dinamika seimbang di mana kedua belah pihak bisa menunjukkan minat dan membangun kedekatan. Dengan mundur sejenak, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai diri sendiri dan waktu Anda, membiarkan segala sesuatunya berkembang tanpa memaksakan. Dia akan melihat ini sebagai bentuk kepercayaan diri yang tenang, sebuah sinyal halus bahwa Anda tidak terobsesi dengan perhatiannya, tetapi cukup nyaman dengan diri sendiri untuk membiarkannya mendekat. Bayangkan perubahan yang terjadi ketika dia mulai menyadari bahwa hubungan dengan Anda bukanlah sesuatu yang ingin dianggap remeh, itu adalah sesuatu yang dia hargai dan ingin jaga. Ketika dia mulai mengirim pesan selamat pagi atau memulai momen kebersamaan lainnya, Anda membiarkannya merasakan dorongan alami untuk mendalami hubungan ini. Dengan memberi dia ruang untuk merindukan kehadiran Anda memungkinkannya melihat nilai dari kebersamaan itu, dan dari diri Anda. Seiring waktu, dinamika ini bisa mengubah hubungan Anda, karena dia bukan hanya menanggapi usaha Anda, tetapi juga mulai menciptakan usahanya sendiri. Investasi timbal balik ini menciptakan hubungan yang didasari oleh nilai, rasa hormat, dan ketertarikan yang seimbang. Seni mengendalikan diri ini tidak melemahkan ikatan, justru memberikan fondasi yang kuat di mana usaha dan perhatian datang dari kedua belah pihak. Dengan merangkul keseimbangan antara hadir dan memberi ruang, Anda memberinya kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Sekarang, coba renungkan, bagaimana prinsip keseimbangan ini muncul dalam hubungan atau pengalaman pribadi Anda. Kami akan senang mendengar cerita Anda. Berbagi wawasan bisa memberi semangat kepada orang lain yang sedang dalam perjalanan serupa, membantu mereka menemukan kekuatan dan berlatih dalam seni pengendalian diri serta kepercayaan diri. Nomor 9, mengasah pengamatan yang sadar. Pikirkan seperti ini, emosi Anda seperti ombak yang datang ke pantai, mereka datang dan pergi, tetapi Anda tidak perlu hanyut bersamanya. Dengan berlatih mengamati secara sadar, Anda dapat merespons situasi dengan tenang dan bijak, bukan dengan reaksi spontan. Pendekatan yang tenang dan terkendali ini bukan hanya membuat Anda merasa lebih menguasai diri, tetapi juga memberikan kesan ketenangan dan kepercayaan diri yang menarik perhatian orang lain. Mengendalikan emosi bukanlah hal yang mudah, tetapi hal ini sangat berarti, terutama dalam hubungan di mana kesalahpahaman kecil atau kejadian tak terduga mudah memicu gesekan. Bayangkan dia tiba-tiba membatalkan rencana, meninggalkan Anda dengan perasaan kecewa atau bahkan frustrasi. Perasaan tersebut wajar, dan langkah pertama adalah mengakuinya tanpa penilaian. Alih-alih langsung bertindak berdasarkan emosi atau langsung bertanya alasannya, ambil momen untuk berhenti sejenak dan bernapas. Sejenak berhenti mungkin tampak sederhana, tetapi ini adalah perbedaan antara reaksi spontan dan respons yang penuh kesadaran. Ketika Anda memilih untuk mengatakan sesuatu seperti, "Tidak apa-apa, saya akan melakukan hal lain," Anda menunjukkan bahwa kebahagiaan Anda tidak bergantung pada kejadian di luar. Anda tidak hanya mengatakan, "Saya baik-baik saja," tetapi Anda juga mengatakan, "Saya stabil, saya tenang, dan saya tidak mudah terguncang oleh perubahan mendadak." Dalam momen-momen seperti ini, pengendalian diri Anda bukan hanya menjaga suasana tetap damai, tetapi juga mengirimkan pesan jelas tentang stabilitas emosional Anda, sebuah kualitas yang membangun kepercayaan dan rasa hormat seiring waktu. Dia akan melihat Anda sebagai seseorang yang tidak dikuasai oleh emosi sesaat, yang bisa menghadapi tantangan kecil dalam hidup tanpa membiarkannya mempengaruhi cara Anda memperlakukannya. Respons yang tenang ini memberitahu dia bahwa Anda bukan hanya ada untuk saat-saat indah, tetapi juga siap menangani kekecewaan kecil dengan anggun. Ini adalah sinyal bahwa Anda dapat diandalkan dan seringkali memperkuat ketertarikannya, membuatnya merasa lebih aman bersama Anda. Ketika dia melihat respons penuh kesadaran ini seiring waktu, dia akan menyadari bahwa Anda tidak hanya mengikuti arus, tetapi juga secara sadar memilih bagaimana Anda hadir dalam hubungan. Dia akan memahami bahwa kestabilan emosi adalah keputusan aktif bagi Anda, dan ini menarik pada tingkat yang lebih dalam. Mengetahui bahwa Anda dapat mempertahankan pendekatan yang seimbang dan bijaksana membuatnya merasa aman dalam hubungan, mengetahui bahwa Anda akan menangani konflik atau kejutan tanpa membiarkan emosi menguasai Anda. Jadi, berlatihlah untuk menjadi pengamat yang tenang, mengenali perasaan Anda tanpa segera bertindak.
Ketika ada sesuatu yang mengguncang keseimbangan Anda, ingatkan diri Anda untuk berhenti dan mengamati alih-alih bereaksi. Ini adalah tindakan sederhana tetapi sangat kuat, yang meningkatkan cara dia melihat Anda. Dengan hadir secara emosional dan tenang, Anda menumbuhkan rasa percaya, hormat, dan ketertarikan, menciptakan hubungan yang kokoh, stabil, dan penuh kekaguman satu sama lain. Nomor 10, sambungkan kembali dengan tujuan Anda. Saat kita berada dalam hubungan, mudah untuk terjebak dalam koneksi tersebut dan menjadikannya bagian besar dari identitas kita. Namun, dalam stoicisme, kita diingatkan bahwa rasa tujuan yang kuat adalah hal penting untuk pemenuhan diri dan keseimbangan. Tujuan ini, alasan Anda dalam hidup, adalah yang mengikat Anda, memberi Anda fondasi yang tak tergoyahkan untuk tetap setia pada diri sendiri, terlepas dari hubungan apapun. Ketika Anda terhubung dengan tujuan Anda menjadi lebih menarik karena Anda mencerminkan kepercayaan diri yang berasal dari menjalani kehidupan yang berarti. Anda tidak ditentukan oleh satu hubungan saja, melainkan oleh nilai-nilai yang lebih dalam yang mendorong Anda. Mulailah dengan menghubungkan kembali diri Anda dengan tujuan ini, luangkan waktu untuk diri sendiri, renungkan apa yang Anda cintai, hal-hal yang membuat Anda merasa hidup, dan berkomitmenlah pada mereka. Mungkin itu adalah perjalanan kebugaran pribadi, membangun keterampilan baru, memajukan karir, atau menyisihkan waktu untuk suatu tujuan yang penting bagi Anda. Apapun itu, ketika Anda berkomitmen pada bagian-bagian dari diri Anda ini, Anda merawat kepercayaan diri yang berakar, yang memancarkan daya tarik secara alami. Dedikasi ini menunjukkan bahwa Anda berkomitmen tidak hanya untuk pertumbuhan Anda, tetapi juga untuk menjalani kehidupan yang memuaskan dan mandiri. Ketika orang lain melihat ini, terutama seseorang yang Anda jalani hubungan dengannya, mereka merasakan kekaguman yang kuat terhadap stabilitas dan kekuatan yang Anda bawa. Misalnya, bayangkan Anda sedang bekerja pada tujuan kebugaran yang memerlukan dedikasi, disiplin, dan waktu. Anda bisa berbagi dengan dia, "Saya sudah mendorong diri saya dan hasilnya sangat memuaskan." Atau mungkin Anda sedang terjun ke dalam bisnis sampingan atau belajar keterampilan baru dan menyebutkan sesuatu yang sederhana tetapi bermakna seperti, "Saya benar-benar berinvestasi dalam mengembangkan ide ini, dan saya sangat senang melihat perkembangannya." Pernyataan seperti ini menunjukkan bahwa hidup Anda memiliki kedalaman dan bahwa Anda terlibat dalam pencarian yang membuat Anda menjadi orang yang lebih baik dan lebih kuat, terlepas dari siapapun yang ada di hidup Anda. Ketika dia melihat semangat ini, dia akan mengenali Anda sebagai seseorang yang memiliki visi, seseorang yang memiliki kehidupan yang berarti di luar hubungan. Ketergantungan semacam ini sangat jarang dan sangat menarik. Ini tidak hanya menginspirasi rasa hormat, tetapi juga meyakinkannya bahwa Anda adalah seseorang yang tidak akan kehilangan diri dalam hubungan tersebut. Sebagai mitra, Anda memiliki identitas sendiri, seseorang yang membawa stabilitas dan ambisi nyata ke dalam hubungan. Dengan tetap terhubung dengan tujuan Anda menciptakan dinamika di mana Anda memimpin diri sendiri dan berkembang sesuai ketentuan Anda. Anda menjadi sumber inspirasi, menunjukkan bahwa kekuatan dan daya tarik sejati datang dari dalam diri sendiri. Ketika dia mengagumi perjalanan Anda, dia akan melihat Anda sebagai orang yang hidup dengan niat, seseorang yang kehidupannya seimbang dan penuh tujuan, seorang mitra yang akan dihargainya karena rasa hormat, stabilitas, dan gairah yang Anda bawa ke dalam hidupnya. Saat kita merenungkan eksplorasi hari ini tentang menciptakan jarak emosional untuk meningkatkan koneksi, jelas bahwa jalan menuju hubungan yang lebih dalam dibangun dengan rasa menghormati diri, kemandirian emosional, dan keaslian. Strategi-strategi ini bukan tentang menjauhkan diri untuk menciptakan ketegangan, tetapi tentang mengembangkan rasa diri yang kokoh yang secara alami menarik dan mempertahankan kedekatan yang tulus. Ingatlah bahwa prinsip-prinsip yang kita bahas bukanlah solusi instan, melainkan proses transformatif yang menyempurnakan cara Anda berinteraksi dengan dunia dan merawat hubungan yang paling berarti bagi Anda. Menerapkan pendekatan stoik ini tidak hanya akan membantu Anda mengembangkan kehadiran yang lebih tenang dan stabil, tetapi juga mendorong orang-orang di sekitar Anda untuk berinteraksi dengan Anda pada tingkat yang lebih mendalam dan lebih berarti. Jika wawasan hari ini mengena bagi Anda, atau jika Anda menemukan strategi-strategi ini menarik, silakan like video ini dan subscribe ke saluran kami untuk lebih banyak konten di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan hubungan modern. Jangan lupa untuk menekan ikon lonceng agar tetap mendapatkan pembaruan tentang semua post terbaru kami. Kami ingin mendengar pemikiran dan pengalaman Anda, jadi silakan tinggalkan komentar di bawah ini.
berbagi strategi mana yang ingin Anda terapkan atau pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki untuk eksplorasi lebih lanjut. Periksa video yang ada di layar sekarang. Video-video ini dirancang untuk membantu Anda mendalami seni menjaga keseimbangan emosional dan meningkatkan hubungan interpersonal Anda. Terima kasih telah menonton, dan kami berharap dapat membimbing Anda melalui lebih banyak perjalanan transformatif.